Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari KKN kelompok 62. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi mengenai artikel yang sudah kami susun berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Sablon untuk Pengembangan Potensi UMKM Desa Sidomulyo bersama dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Muhammad Radianur Alamsyah, MPD. Berikut adalah nama penyusun dari artikel kami, di antaranya yang pertama ada Wahyu Adi Prasetyo, kedua ada Huriang Fitri Abuda, ketiga ada Resta Anissa Rianda, yang keempat ada Yanuar Putri Cahyani, dan yang kelima ada Hilmi Riris Anindi. Next. Untuk yang pertama ada pendahuluan, di mana Desa Sidomulyo ini memiliki kegiatan UMKM yang dikelola oleh ibu-ibu perlu dikembangkan. Bentuk program yang sudah berjalan tetapi kurang maksimal adalah pada sablon. Adanya desain yang menarik dan rapi itu kurang diaplikasikan pada usaha sablon pakaian maupun sablon plastik. Oleh karena itu, ibu-ibu PKK Sidomulyo perlu diberikan pelatihan keterampilan berupa teknik sablon yang baik dan benar untuk menunjang keterampilan wirausaha. Setelah dilakukan survei langsung dari keadaan lingkungan maupun dari keterampilan yang dimiliki oleh ibu-ibu PKK di Desa Sidomulyo ini, sangat tepat apabila diberikan pelatihan sablon dengan teknik sablon manual yang kedepannya sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan wirausaha. Bentuk kegiatan bimbingan pembuatan sablon ini sempat terhenti dan dapat dilakukan lagi agar berjalan kembali oleh ibu-ibu PKK yang tergabung di dalamnya. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan sablon untuk pengembangan potensi di Desa Sidomulyo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini ada metode penelitian yang terdiri dari ada metode penentuan sampel, jenis dan lokasi penelitian, sumber data, dan juga teknik pelaksanaan. Untuk metode penentuan sampel di sini adalah dengan pemilihan langsung, yaitu bersama ibu-ibu PKK yang merupakan produsen industri kreatif berupa sablon Magelangan. Dengan proses produksinya ini masih menggunakan cara yang konvensional atau tradisional, jadi belum memakai peralatan atau mesin modern. Yang selanjutnya adalah jenis dan juga lokasi penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan deskripsi hasil analisis potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan industri sablon sebagai produk kreatif. Nah, penelitian ini sendiri dilaksanakan di wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Secang. Untuk sumber datanya, ini dikaji berupa informan, tempat dan juga peristiwa, serta arsip dan juga dokumen yang ada. Nah, dalam hal ini, informan tersebut yaitu adalah kelompok ibu-ibu PKK. Kemudian untuk teknik pelaksanaan pelatihan di sini terdapat yang pertama perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi. Untuk perencanaan sendiri, di sini pelatihannya didasarkan atas munculnya permasalahan UMKM sablon yang dihadapi oleh ibu-ibu PKK Sidomulyo. Nah, permasalahan tersebut yaitu ibu-ibu PKK yang belum bisa menggunakan alat sablon secara maksimal, terutama pada saat proses ekoprint. Nah, hal ini memunculkan sebuah ide bahwa jika dilakukan pelatihan sablon secara detail akan memaksimalkan potensi sablon. Kemudian pelaksanaannya ini dilakukan pada setiap hari Rabu dalam sepekan. Hal ini mengikuti hari di mana ibu-ibu PKK Sidomulyo melaksanakan kegiatan UMKM. Selanjutnya untuk evaluasinya setelah dilakukan pelatihan sablon, ibu-ibu PKK lebih memahami bagaimana melakukan penyablonan dengan benar. Perlu diketahui bahwa proses sablon manual ini membutuhkan waktu yang cukup lama dengan teknik yang tidak mudah. Hal ini juga menjadi sumber pengetahuan baru untuk ibu-ibu PKK karena sebelum diadakan pelatihan sablon ini ibu-ibu PKK kurang memahami akan hal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pelatihan ini itu dilakukan untuk ibu-ibu PKK.
Kemudian pelatihan ini dilaksanakan di aula Balai Lama atau aula di Desa Sidomulyo. Kemudian pelatihan ini dilakukan dengan cara memberikan pengertian dan juga pelatihan secara langsung terhadap ibu-ibu PKK. Yang pertama itu ada pelatihan pembuatan desain, di mana di tahap ini membutuhkan pelaku yang kreatif, karena baik tulisan ataupun gambar akan menentukan keindahan produk nantinya. Pembuatan desain dilakukan pada kertas, untuk membuat gambar atau tulisan bisa dilakukan secara manual maupun dengan aplikasi pada komputer. Selanjutnya. Kemudian proses yang kedua yaitu proses afdruk, di mana proses ini merupakan proses pemindahan gambar dari kertas film pada screen menggunakan bahan emulsi. Proses ini pada umumnya memiliki beberapa tahapan, yaitu pelapisan, pengeringan awal, penyinaran screen, pembuatan klise, dan pengeringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pewarnaan disebut juga proses gesut mengacu pada proses tinta sablon yang dimana ditransfer ke permukaan bahan dengan alat sablon yang disebut rakel. Proses gesut merupakan langkah penting agar sablon dapat tercetak maksimal di media seperti kaos ataupun spons. Kemudian hasil sablon tersebut pada kegiatan pelatihan sablon yang diikuti oleh ibu-ibu PKK Desa Sidomulyo telah berhasil membuat sablon yang baik dan rapih. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan sablon yang kami lakukan ini mampu memberikan dampak positif berupa meningkatkan keterampilan dalam pembuatan sablon. Dalam kegiatan ini juga desain tersebut berhasil diaplikasikan di kaos dan tas packaging atau spunbon. Kemudian selanjutnya akan saran kegiatan pelatihan yang dilakukan bersama ibu-ibu PKK ini dimulai dengan melakukan penjelasan secara detail baik langkah-langkah pembuatan sablon berjalan dengan baik dan lancar karena antusias dari ibu-ibu PKK Sidomulyo yang mempunyai keinginan untuk bisa menghasilkan sablon dengan baik. Harapannya dengan diadakan pelatihan ini, ibu-ibu PKK Sidomulyo tersendiri telah berhasil membuat sablon pada media spunbon yang digunakan untuk packaging batik Cendana Sidomulyo, sehingga bisa menambah nilai jual dan menunjang kelancaran dalam pemasaran batik tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.